Halo, selamat datang di video tutorial Temu Balik Informasi. Melalui video ini, kita akan belajar untuk menggunakan portal jurnal Undip. Di sini, kita belajar untuk harus memiliki strategi dalam pencarian informasi. Sebenarnya, kenapa sih kita harus identifikasi kebutuhan informasi? Pertama, supaya kita mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kedua, supaya kita dengan mudah menemukan informasi yang relevan dan spesifik. Dalam video ini, kita akan menggunakan portal Seek Journal. Nah, sebelum mengidentifikasi informasi, kita punya 3 langkah nih. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi rumusan masalah. Yang kedua, mengembangkan kata kunci. Lalu yang terakhir, setelah mengembangkan kata kunci, diformulasikanlah kata kunci tersebut. Mengidentifikasi rumusan masalah di sini, kita memiliki studi kasus yang berjudul Implementasi Virtual Reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Di sini kita punya 2 keyword. Yang pertama, virtual reality, dan yang kedua, perpustakaan umum. Dalam mengembangkan kata kunci, kita menggunakan thesaurus. Setelah dikembangkan, kita formulasikan nih. Dari virtual reality, kita menemukan 3 sinonim. Yang pertama, virtual reality, kedua, metaverse, yang ketiga, second life. Dari perpustakaan umum, kita menemukan 1 sinonim, yaitu public library. Selanjutnya, kita memiliki tabel query. Tabel query di sini berguna supaya apabila kita tidak menemukan artikel yang relevan sesuai dengan apa yang kita cari, kita bisa menggunakan query lainnya. Contoh, misal kita mengetikkan virtual reality, tapi kita nggak menemukan hasil sesuai dengan apa yang kita mau nih, kurang relevan gitu. Jadi, kita bisa masukkan metaverse. Begitu juga jika metaverse masih kurang relevan, kita bisa masukin yang selanjutnya yaitu second life. Nah, berlaku juga di perpustakaan umum. Apabila kita memasukkan public library, tapi ternyata kurang pas, kita bisa masukin nih yang satunya yaitu national library, atau masukin lagi yang satunya lagi yaitu local library. Setelah ini, kita akan melakukan aktivitas penelusuran informasi. Setelah kita melewati langkah tersebut, kita bisa langsung mengakses Seek Journals. Kalian bisa mengetikkan journals.sagepub.com. Dalam mencari jurnal, terdapat 9 metode. Metode pertama yang bakal aku jelasin yaitu basic search. Nah, basic search itu apa sih? Basic search itu loh yang bisa kita gunain. Jadi kayak kita langsung ngetikin aja nih keyword di search box ini. Misal, kita mau cari virtual reality. Nah, BTW ini kan muncul kayak saran-saran gitu kan ya. Saran-saran ini termasuk metode kedua nih, yaitu autocomplete. Jadi, tanpa kita ngetik keseluruhan nih, kayak langsung muncul gitu loh saran-saran yang menuju ke arah apa yang kita cari gitu. Tapi karena kita mau basic search dulu nih, jadi kita tulis lengkap aja ya. Terus kita klik. Nah, nih, langsung muncul 63.625 hasil. Kekurangan dari basic search ini, karena terlalu banyak, kan jadi otomatis kita harus pilah-pilah sendiri nih. Jadi kayak kurang relevan gitu kan, kurang efektif dalam waktu. Itu tuh kekurangan dari basic search. Oh iya, dari hasil basic search tadi, ini kan ada yang paling awal dengan judul virtual reality nih. Nah, ini bisa kita sebut dengan best first.
Jadi best first di sini berguna untuk kita para user, mempermudah kita untuk menemukan artikel yang paling sesuai dengan query yang kita ketik tadi. Kita kan tadi ketik virtual reality, terus ini best first-nya virtual reality, kayak gitu. Terus nih, kalau kita scroll sampai bawah, ini kan terdapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tuh biasa kita sebut dengan pagination. Pagination itu pembagian konten menjadi beberapa halaman. Biasanya yang ditampilin tuh cuma sampai 10 aja. Ini misal coba kita klik halaman kedua. Nah, masih muncul yang masih berhubungan dengan virtual reality ya. Karena dari beberapa metode sebelumnya dirasa kurang spesifik, jadi aku bakal tentuin subjek dari beberapa pilihan ini nih. Ini bisa juga kita sebut dengan federated search. Aku bakal milih material science and engineering. Nah, tadi kan dari 63 ribuan, jadi tinggal 3 ribuan aja ya. Coba deh kita persempit lagi dari publication date-nya dari tahun 2019. Tuh, jadi berkurang banyak banget ya. Jadi tinggal 823 artikel aja. Kemudian ada fitur lain nih. Ini yang warna biru nih, Refine Search. Coba ya kita klik. Nah, dalam Refine Search ini ada 3 pilihan. Yang pertama Refine Search, Search History, dan Save Searches. Kalau gitu, yuk coba kita ulik satu-satu ya. Pertama, Refine Search. Nah, Refine Search ini hampir sama kayak Advanced Search. Jadi, kita mencari informasi dengan query yang lebih spesifik. Karena tadi query yang kita ketikin itu di awal virtual reality, jadi di sini hanya tertulis virtual reality aja. Kemudian yang kedua ini ada search history. Jadi search history itu merupakan beberapa query yang pernah kita pakai. Nah, ini terekamnya tuh di sini search history. Kemudian save searches ini hampir sama kayak search history. Cuman di sini kita dapat menamai pencarian dengan judul lain, dan kita bakal dapat notif nih apabila terdapat artikel baru yang berkaitan dengan query yang sebelumnya kita cari. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode Advanced Search. Nah, kita balik. Nah, Advanced Search itu sendiri seperti yang udah aku jelasin di awal, hampir sama kayak Refine Search ini ya. Cuma bedanya kalau Refine Search itu, ini tuh auto keisi karena kita awal tadi udah ngisi di search box-nya virtual reality kan, jadi otomatis keisi virtual reality. Nah, kalau Advanced Search itu kita harus ngisi manual di sini nih. Sekarang kita coba isi ya. Di sini kita mau isi virtual reality and public library. Di sini kita isi metaverse or national library. Terus kita tambah lagi Second Life, not local library. Ini besar. Nah, kenapa sih kita harus, oh ya ini juga. Nah, kenapa sih kita harus pakai Boolean operator ini?
Nah, Boolean operator ini tuh masing-masingnya memiliki kegunaan ya. Kalau yang N itu untuk menggabungkan dua atau lebih kata kunci. OR untuk mencari persamaan, sedangkan NOT ini untuk mencari pengecualian. Nah, kalian lihat nggak sih ini antara Boolean operator sama keywordnya itu beda. Kalau Boolean di caps lock itu biar beda gitu antara keyword dan Boolean operator karena SQL ini sangat peka terhadap besar kecilnya huruf seperti itu. Oke, di sini kita bakal nentuin fokus dari si query itu. Di sini ada anywhere, title, author, keywords, abstract, dan affiliation. Aku bakal contohnya anywhere ya. Selanjutnya kita lengkapin publication date dan access type-nya. Kita bakal pakai tahun dari 2019 to 2022 aja. 2022. Nah, selanjutnya kita pakai yang open access only. Search. Tada! Yang dari ribuan jadi tinggal 34. Di sini membuktikan bahwa kelebihan dari advanced search itu sendiri adalah kita dapat menemukan artikel sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang udah kita isi dari awal. Dan ini merupakan suatu kelebihan dari advanced search itu sendiri, kita dapat menemukan informasi secara cepat hanya dengan mengisi tabel tadi itu, teman-teman. Setelah kita melakukan advanced search, di sini terdapat browse. Nah, dalam browse ini kita bisa memilih disiplin dan subjek. Di sini aku milih Social Science and Humanities. Subjeknya Information Science. Nah, di sini tuh kan banyak pilihan nih. Aku mau ini deh, Journal of Librarianship and Information Science. Kita klik dan bakal muncul seperti ini. Lalu di sini ada browse journal, current issue, online first, all issue, free sample. Nah, browse journal ini isinya sama dengan ini. Lalu aku pilih yang all issues. Nah, di sini kita bisa nentuin dekadenya. Dekadenya aku pilih 2000 sampai 2009. Volumenya 2000 volume 32. Masih loading. Isunya 1. Terus view. Tada. Jadi, ini merupakan hasil dari browse itu tadi ya. Setelah itu kita bisa melakukan seleksi jurnal or artikel. Kita lihat-lihat dari judulnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini ada yang hijau dan abu-abu. Nah, kalau yang abu-abu ini nggak bisa diakses, sedangkan yang hijau ini bisa. Jadi kita bisa lihat dari abstraknya dulu nih. Kita klik. Nah, di sini kita bisa baca abstraknya dulu, apa udah sesuai dengan apa yang kita cari. Kalau emang sudah, bisa kita klik download PDF. Dan tada! Di sini ada 3 halaman ya. Terus kita baca-baca dulu aja, kira-kira sesuai nggak gitu. Kalau emang dirasa udah cukup sesuai, bisa kita klik download. Sayangnya ini nggak bisa ditampilkan karena dalam proses record. Intinya kita download seperti biasa, nanti file akan masuk ke file manager, langsung bisa kita baca. Seperti itu. Dapat kita simpulkan, untuk mencari informasi yang sesuai, kita butuh ketelitian, waktu, dan kesabaran yang lebih. Selain itu, Seek Journal ini sangat membantu kita untuk menemukan jurnal, terutama dalam bidang ilmu perpustakaan.
Cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!